Ya, gua agak shock tadi pas denger baca tentang Ronaldo cabut atau mau cabut, karena berita ini sudah dimulai dari Todd Boehly ya. Todd Boehly bilang ini gertak sambal kalau dia mau ambil Ronaldo. Habis itu nggak ada kabar lagi kan. Baru tadi keluar di wartawannya si The Athletic bilang, terus Fabrizio Romano juga bilang, wah kalau mereka berdua bilang ini bisa jadi benar. Asumsi benar bahwa Ronaldo mau cabut kalau seandainya ada klub yang mau bayar dia. Intinya begitu. Jadi dia nggak bilang gue pengen cabut, nggak. Dia bilang gue memberitahu kepada MU bahwa kalau seandainya ada klub yang mau memberikan penawaran yang bagus, gue bersedia untuk meninggalkan MU. Kasarnya begitulah. Nah, respon dari MU adalah, ya lu punya kontrak setahun, ya lu harus stay. Kasarnya kayak Lewandowski lah. Pertanyaannya kan adalah, kok mendadak tiba-tiba, kok nggak sebelum-sebelumnya dia mengatakan. Apa yang terjadi sampai akhir musim dari Ten Hag datang pun dia sempat bicara sama Ten Hag, there's nothing happening gitu loh. Dalam arti Ten Hag bilang, ya gue udah bicara sama Ronaldo dan kita lihat ke musim baru. Apakah gue perhitungkan Ronaldo gitu, dan Ronaldo pun nggak keluarkan statement yang aneh-aneh ya. Kita lihat musim baru, kita mulai dengan nol dan dia tahu bahwa tim ini akan dirombak. Dia tahu banyak pemain cabut. Dia juga tahu bahwa manajemennya total diganti, bahwa MU masuk ke era baru di mana feeling gue tidak hanya dari sisi finansial hanya membeli pemain mahal, tapi juga dari sisi filosofi, membangun filosofi baru lah yang belum pernah ada di MU. Kalau kita melihat sedikit sejarah ini pemain kan nggak gonta-ganti klub. Waktu di MU dia juga bilang 2008 dia bilang ke SAF bahwa dia akan stay, tapi akan stay setahun lagi, ternyata cabut ke Madrid. Nah, di Madrid setelah dapat 3 Champions League dia cabut karena dia ngambek kontraknya nggak diperpanjang atau tidak dapat sesuai yang dia inginkan lah. Dalam arti dia mulai ngambek. Nah, untuk gue sih disitu agak aneh karena yang bikin dia besar itu kan juga bukan dia sendiri, Real Madrid juga gitu loh. Jadi jangan sampai klub diinjek-injek sama satu pemain, kasarnya begitulah. Makanya sama Perez dibiarin cabut. Nah, di Juve bisa dia bilang dia meninggalkan sinking ship juga. Karena Juve tidak perform sesuai yang dia inginkan, gonta-ganti pelatih, terus dia main cabut aja dan dia nggak perform di Juve, atau Juve-nya nggak perform di bawah dia. Nah, sekarang dia baru setahun di MU, memang dengan harapan tinggi karena MU runner up musim lalu, musim sebelumnya ya. Terus dia masuk, Varane masuk, Sancho masuk dengan nilai yang sangat tinggi. Jadi seolah-olah ya, terutama fansnya berharap, dan gue rasa dia punya harapan juga untuk menjadi menjadi juara lah, at least bisa bersaing sama City dan Liverpool. Faktanya tidak, sampai Ole dipecat, terus Rangnick datang dan kayaknya nggak suka juga, atau nggak suka, nggak cocok lah. Nah, Ole cabut ini kan berdasarkan prestasi. Yang perform di lapangan itu kan pemain, bukan Olenya. Jadi pemain yang tidak perform membuat Ole dipecat, sesimpel itu. Mau nggak main mau Ole miskin taktik lah, mau nggak ngerti apa-apa, biarkan main, nggak bisa kontrol ruang ganti. Faktanya adalah pemain yang tidak perform sehingga Ole dipecat. Masuk Rangnick, amburadul juga. Feeling gue ini ada kubu antara Ronaldo dengan temen-temennya Bruno yang Fred yang non Inggris, mungkin Teles dan I don't know lah, sama kubunya yang Inggris, Maguire, Lucio, McTominay, AWB,
Kira-kira begitu feeling gue, karena di lapangan itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali, dan kita juga tahu bahwa pemain kayak Rashford sama Greenwood itu egois banget, dia total diabaikan. Intinya Rangnick tidak sanggup untuk membuat pemain-pemain ini menjadi satu tim. Sehingga 2 bulan menjelang selesai, prestasinya dia 2-3 bulan lah itu amburadul, bener-bener amburadul. Dan sampai fans MU pun pesimis. Nah, pada saat Ten Hag masuk, dia sudah mengatakan, dan Ronaldo tahu itu, gue tidak peduli dengan reputasi, yang gue peduli adalah pemain yang memberikan segalanya untuk tim ini, karena kita akan bangun tim baru. Awal-awal gue juga pikir ya, gue rasa dia setuju, karena kan dia besar di MU, dia meraih prestasi di Real Madrid, tapi yang membuat orang kenal dia itu kan di MU. At least ada utang budinya lah secara tidak langsung, maka dari itu gue pikir dia balik ke MU, which is masuk akal. Tujuannya adalah untuk mengangkat MU lagi, tapi lu kan tidak meninggalkan tim lu setelah setahun lu cabut lagi, seperti yang dia lakukan di Juve, nggak dapat apa-apa terus dia tinggalin. Ya untuk gue sih mental yang cekmen ya. Gue udah berkali-kali bilang, duit itu dia nggak perlu. Duitnya itu sampai 7 turunan nggak habis-habis. Oke? Tapi yang dia butuhkan sekarang tantangan. Atau bisa juga dia merasa dia tidak akan main tiap minggu, karena Erik ten Hag ini nggak peduli dengan reputasi. Jadi kalau dia main jelek, bisa aja dia dicadangin. Sementara kalau di Juve dan Madrid dan lain-lainnya, dia main jelek pun dia tetap bermain. Jadi privilege ini dia tidak dapatkan di MU atau di bawah Ten Hag. Bisa juga seperti itu.